Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita masih membahas persamaan kuadrat ya. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat mempunyai arti yang sama dengan menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu yang pertama adalah memfaktorkan. Faktorisasi bentuk kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah p dalam kurung x ditambah p dikalikan dalam kurung x ditambah q. Dengan b, nilai b itu sama dengan p ditambah q dan c itu adalah perkalian p dikalikan q. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, oke, kita langsung bahas ke contoh soalnya ya. Nah, yang harus kalian ingat tadi, rumus umumnya x kuadrat ditambah bx ditambah c ya, sama dengan x plus p dikali x min q. Nah, kemudian nilai b itu adalah P plus Q, sedangkan nilai C itu P dikalikan Q. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada X kuadrat ditambah X. Nomor 1 ya, X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah, sudah sama nih. Ada X kuadratnya, ada BX, ada C. Nilai C-nya negatif 6. Jadi, nilai B-nya, nah, B-nya 1, C-nya negatif 6. Ya, nilai C-nya negatif 6. Sini. Nah, ini kan B-nya kan 1X berarti BX ini 1X berarti nilai B-nya 1. Kemudian C-nya negatif 6. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Kita cari nilai P sama Q di sini. P sama Q di sini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita cari yang pertama dulu adalah C, nilai C. C-nya itu kan negatif 6. Nah, kita masukkan di sini. Ini nilai C negatif 6. Kira-kira berapa perkalian yang menghasilkan negatif 6? Nah, perkalian berapa sama berapa, angka berapa sama berapa yang menghasilkan negatif 6. Gitu ya. Nah, misal 6 itu perkalian 1 sama 6. Kemudian 2 sama 3. Nah, sekarang ini kan ada tanda negatif nih, negatif 6 di sini. Negatif 6. Nah, sekarang kalian lihat nilai B-nya. Nilai B-nya positif. Ya, nilai B-nya positif. Nah, tapi di sini nilai C-nya negatif. Nah, berarti perkaliannya antara 1 sama 6 itu ada yang negatif. Ya. Nah, jadi perkalian antara 1 dan 6 ini salah satunya ada yang negatif. Karena apa? Karena di sini nilainya negatif 6. Nah, yang mana yang negatif? 1 atau 6? Kalian lihat tadi B-nya. B-nya nilainya positif. Kalau misalnya nilai B-nya positif, berarti yang positif adalah angka yang terbesar. Nah, angka yang terbesar itu adalah 6. Berarti yang negatif yang 1. Nah, sama untuk 2 sama 3. 2 dikali 3. Yang negatif mana? Nilai yang terkecil itu adalah 2. Berarti yang negatif 2. Jadi kalian lihat nilai B-nya. B-nya itu ternyata positif. Berarti angka yang positif itu adalah angka yang terbesar. Nah, sekarang kalian perhatikan mana ya yang benar 1, 6, negatif 1 kali 6 atau negatif 2 kali 3. Nah, nilai B tadi ya. Nilai B ini adalah P ditambah Q. Nilai B-nya adalah 1. Nah, kira-kira kalau penjumlahan negatif 1 ditambah 6. Hasilnya berapa? Negatif 1 ditambah 6. Negatif 1. Ini ya, negatif 1 ditambah 6.
atau negatif 2 ditambah 3 yang menghasilkan angka 1. Negatif 1 ditambah 6 ini 5. Tapi kalau negatif 2 ditambah 3, utangnya 2 dibayar 3. Hasilnya 1, berarti yang dipakai yang ini. Negatif 2 dan 3. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti P-nya ya negatif 2. Ya, boleh terserah peletakannya, mau X min Q dulu atau X plus P dulu boleh ya. Jadi kalian masukkan negatif 2, nah X dikurangi 2 dan 3-nya positif, berarti X plus 3. Nah, setelah itu X min 2 itu sama dengan 0 ya. X min 2 di sini sama dengan 0 atau X plus 3 itu sama dengan 0. Nah, nih ya, X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Terus kita selesaikan satu-satu. Nah, berarti X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Atau X plus 3 sama dengan 0. Plus 3-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Tuh ya caranya. Nah, sekarang lanjut contoh yang kedua nih. Masih sama, masih rumus umumnya yang ini. Nah, kita lihat nilai C-nya 9. Nah, kira-kira 9 ini perkalian berapa sama berapa ya? Nah, jadi perkaliannya angkanya itu kalau dikalikan hasilnya 9, kalau dijumlah hasilnya 6. Nah, kalau dikalikan hasilnya 9 dan dijumlahkan itu 6, berarti pakainya 3 sama 3. 3 dikali 3 9, 3 ditambah 3 6. Nah, cuman kita lihat di sini nilai B, ini kan B ya. B-nya negatif 6, C-nya 9. Nah, B-nya negatif 6. Kira-kira 3 sama 3 ini yang negatif yang mana? Nah, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, ya negatif keduanya. Ya, minus 3, minus 3. Min 3 dikurangi 3, utang 3, utang lagi 3, hasilnya negatif 6. Negatif 3 dikalikan negatif 3, positif 9 ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi yang kita pakai ini, negatif 3 sama negatif 3. Nah, dimasukkan ke sini. Berarti X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena sama ya, sama kita pakai 1 aja. Nah, kalau yang nomor 1 tadi kan beda angkanya. Nah, kalau ini sama berarti X min 3 sama dengan 0. Kemudian minus 3-nya pindah ruas ke kanan. Minus pindah ruas jadi plus. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nilai X-nya adalah 3. Itu ya caranya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sementara rumus faktorisasi bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 adalah, nah, kalau tadi ya, kalau yang tadi itu ya bentuknya nggak ada A-nya di sini, langsung X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau ini ada A-nya di sini. Nah, caranya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka AX ditambah P dalam kurung AX ditambah P dikalikan dalam kurung AX ditambah Q sama dibagi A sama dengan 0, di mana P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan A dikali C. Ya, sama seperti tadi, yang tadi itu P ditambah Q sama dengan B. Bedanya adalah di P dikalikan Q. Nah, P dikalikan Q ini A dikalikan C. Kalau yang tadi itu P dikalikan Q hasilnya C, sedangkan yang ini P dikalikan Q hasilnya A dikali C. Nah, supaya kalian lebih paham lagi,
Oke, kita langsung ke contoh. Ya, langsung ke contoh. Misalnya 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, bedanya sama contoh yang tadi apa di sini? Kalau yang tadi ini nggak ada nih. Nah, nggak ada konstanta, nggak ada tiganya, nggak ada angkanya, langsung x kuadrat. Nah, jadi pakai rumus yang ax ditambah p dikalikan ax dikurangi q dibagi a. Nah, sekarang kita cek nilai b-nya. Nilai b-nya negatif 2. Nilai c-nya negatif 8. Ya, nilai a-nya belum. Nilai a-nya adalah 3. A-nya 3, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Nah, sekarang kita cek A dikalikan C. Ya, A dikalikan C itu hasilnya P dikalikan Q. A dikalikan C, ya, A dikali C berarti 3 dikali negatif 8. Hasilnya negatif 24. Nah, tadi rumusnya itu kan AX plus P. Ini ya. Dikalikan AX minus Q per A. Nah, A-nya ini 3 ya, 3 nilai A. Nih, ini nilai A. Masukkan ke sini, AX berarti 3X. Nah, di sini juga AX 3X dibagi A-nya 3. P-nya berapa, Q-nya berapa? Nah, kita cari dulu. A dikalikan C, ini 3 dikali negatif 8 ya. Hasilnya negatif 24. Nah, P sama Q-nya kira-kira berapa nih? Kalau misalnya 24 itu kan banyak ya, bisa 1 kali 24, 2 dikali 12, 6 dikali 4, gitu ya. Nah, tapi kita cek nilai B-nya negatif 2. Kira-kira perkaliannya berapa nih? Yang perkalian 2 angka yang menghasilkan negatif 24 dan penjumlahannya menghasilkan negatif 2. Nah, kalau misalnya 1 sama 24 jaraknya jauh nih. 1 sama 24 ketika dijumlahkan nggak mungkin hasilnya 2. Misalnya 2 sama 12 ya. 1 sama 24. Nah, jaraknya jauh, nggak mungkin menghasilkan B-nya negatif 2. 2 sama 12 jauh juga. Ya, misalnya 3 sama 8. Ketika dijumlah, nggak mungkin 2 juga, jauh jaraknya. Nah, sekarang yang 4 sama 6. Nah, 4 sama 6 ini jaraknya dekat. Jaraknya 2, 4 ke 6. Nah, berarti pakai 4 sama 6. 4 dikalikan 6. Nah, yang negatif yang mana nih? Nah, kita lihat tadi nilai B-nya apa? Positif apa negatif? Karena nilai B-nya negatif berarti yang negatif adalah yang 6. Berarti 4 dikali negatif 6. Nah, berarti ini P-nya 4, Q-nya negatif 6. Ya, P-nya 4, Q-nya negatif 6. Kita masukkan berarti AX plus P. Nah, A-nya 3 berarti 3X. 3X ditambah 4 ya. Karena P-nya 4 dikalikan 3X dikurangi 6. Ya, nilai Q-nya dibagi A dibagi 3. Nah, mana nih yang bisa dibagi 3? 3x plus 4 atau 3x min 6? Yang bisa adalah yang 3x min 6. Karena apa? Kalau misalnya ini 4 dibagi 3 kan nggak bisa. Ya, jadi kalau seperti ini salah satu aja yang dibagi 3. Nah, berarti yang ini 3 dibagi 3, 1. Negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Ya,
negatif 2. Nah, hasilnya di sini berarti sisanya jadi X min 2. Nah, berarti 3X plus 4 dikalikan X min 2 sama dengan 0. 3X ditambah 4 itu sama dengan 0 atau X minus 2 sama dengan 0. Nah, 4-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Ya, 3X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 3. Atau X minus 2 sama dengan 0. Nah, minus 2-nya pindah ruas ke kanan. Minus pindah jadi plus. Jadi nilai X-nya sama dengan 2. Jadi akar penyelesaiannya X sama dengan minus 4 per 3 atau X sama dengan 2. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya biar kalian lebih paham lagi. 2X minus 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, langsung aja ya. Kira-kira perkaliannya berapa nih? Yang perkalian yang hasilnya adalah 12 ya. A dikalikan C. Ini A, ini B, ini C. Hasilnya A dikali C, 2 dikali 6, 12. Ya. 12. Kemudian dari 12 ini ya, dari 12 ini perkalian berapa sama berapa, angka berapa sama berapa ketika dijumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, 12 itu bisa perkalian 4 sama 3. Nah, perkalian 4 sama 3. 4 sama 3 ketika dijumlahkan hasilnya bisa 7. Ya. Nah, berapa kira-kira? Ini kan nilai B-nya kan negatif 7. Nah, berarti 4-nya negatif, 3-nya juga negatif. Ya. 4-nya negatif, 3-nya negatif. Loh, kenapa kok negatif? Nah, sekarang kalian coba. Nih, negatif 4 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif. 4 kali 3, 12. Nah, tadi A dikali C itu sama dengan P dikali Q. Nah, ini 2 dikali 6. 2 dikali 6. P-nya tadi ketemunya min 4 sama min 3. Nah, 12. Nah, benar kan ya? Nah, sekarang kalau dijumlah nilai B-nya itu sama dengan nilai B itu sama dengan P ditambah Q. B-nya negatif 7, P-nya negatif 4, Q-nya negatif 3. Negatif 7 sama dengan negatif 7. Nah, berarti benar. Berarti kita pakai ini, negatif 4 dan negatif 3. Jadi 2X min 3 dikalikan 2X min 4 dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2 yang ini. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, berarti hasilnya yang ini ya, X min 2. Nih, X min 2. Yang ini tetap 2X min 3. Nah, jadi 2X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 3-nya pindah ruas, minus pindah jadi plus. Nah, berarti nilai X-nya 3 dibagi 2 atau X min 2 sama dengan 0. Minus 2 pindah ruas ke kanan, minus pindah ruas jadi plus. Jadi nilai X-nya sama dengan 2. Jadi akar penyelesaiannya X1-nya 3 per 2 atau X sama dengan 2. Tuh ya, contoh kedua. Masih ada satu contoh lagi. 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 5. Nah, ini A-nya 2, B-nya negatif 11, C-nya 5. A2, B negatif 11, C 5. Nah, sekarang A dikali C dulu. A dikali C.
Ya. 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, 10 hasilnya 10. Nah, 10 ini ya, 10 ini ketika dijumlah perkalian 10 ini penjumlahannya berapa nih kira-kira? P kali Q-nya berapa? Kayak gini, bentar biar nggak bingung ya. Tulis rumusnya dulu. A dikali C itu sama dengan P dikali Q. Nah, A dikali C 2 dikali 5 ya. Hasilnya 10. Ya, hasilnya 10 nih. P dikali kira-kira perkalian berapa ya? P kali Q-nya itu yang menghasilkan 10. Menghasilkan 10 berapa kali berapa? Ketika dikalikan hasilnya 10, ketika dijumlahkan nilai B-nya adalah negatif 11. Nah, 10 itu perkalian 1 sama 10. Ketika dijumlahkan 1 ditambah 10 itu 11. Nah, karena nilainya negatif ya, nilai B-nya negatif dan nilai C-nya positif, jadi ini bertanda minus negatif 1 ya. Nah, jadi ini negatif 1, yang ini negatif 10. Negatif 1 dikalikan negatif 10 hasilnya 10. Negatif 1 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 11. Nah, berarti kita pakai ini. Negatif 1 sama negatif 10. Jadi kalian ingat-ingat ya, nilai C ya, nilai C itu nilai A dikali C itu sama dengan PQ. Nilai P plus Q. Jadi kalian harus tahu dulu A dikali C 2 dikali 5, 10. Nah, 10 kira-kira perkaliannya itu berapa ya? Angka berapa sama berapa? Tapi nanti ketika dijumlahkan itu hasilnya 11. Nah, 10 itu bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5, tapi kalau misalnya 2 sama 5 ketika dijumlah tidak bisa menghasilkan angka 11. Nah, yang bisa menghasilkan angka 11 berapa? 1 sama 10. Nah, berarti kita pakai yang 1 sama 10. Gitu. Nah, kalian cermati lagi nih, ya, kalian cermati lagi 1 sama 10 ini positif semua atau negatif semua atau salah satunya negatif. Nah, kita lihat 1 sama 10. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 11, berarti kedua-duanya harus negatif. Ya, jadi kedua-duanya harus negatif supaya menghasilkan negatif 11. Jadi kita pakai negatif 1 sama negatif 10. Nah, AX ya, tadi rumusnya kan AX, A-nya kan 2. Berarti di sini 2X dikurangi 10 dikalikan 2X dikurangi 1. Kemudian dibagi A, dibagi 2. Nah, yang bisa disederhanakan yang ini. 2 dibagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Kenapa kok enggak yang sebelah sini? Nah, nanti 1 dibagi 2 nanti malah pecahan. Ya. Nah, jadi yang ini tinggal X min 5. Nih, X min 5 setelah disederhanakan dibagi 2. Oke, dikalikan 2X min 1 sama dengan 0. Jadi, X min 5 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. Jadi, nilai X-nya sama dengan 5. Dari ini ya, negatif 5 pindah ruas jadi positif. Kemudian yang ini 2X sama dengan negatif 1-nya pindah ruas. Negatif pindah jadi positif.
Jadi 2x sama dengan 1, maka nilai x1 dibagi 2 atau 1/2. Jadi akar penyelesaiannya x sama dengan 5 atau x sama dengan 1/2. Jadi seperti itu contohnya memfaktorkan ya. Jadi seperti itu caranya memfaktorkan. Kalian pahami lagi, diulang-ulang lagi videonya. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Jadi sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas persamaan kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.